Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bagaimana kriteria seorang dikatakan ahlul bid'ah dan pelaku bid'ah? Kalau ahlul bid'ah, dia meyakini kebidahannya sebagai bagian dari syariat, lalu dia ajarkan kepada yang lain. Dia dinasihati, dikasih hujah, dan dia mengerti nasihat dan hujah, tapi fanatismenya sudah sangat kuat, tidak mau meninggalkannya. Dialah ahlul bid'ah. Adapun orang yang melakukan kebidahan karena kebodohan, karena tidak tahu. Setelah dikasih tahu dia berhenti, dia bukan ahlul bid'ah. Dia melakukan kebidahan tapi bukan ahlul bid'ah. Jadi musyrik, kafir, ahlul bid'ah itu dicap vonis seperti itu setelah ada 3 syarat yang terpenuhi dalam diri dia. Pertama, zuhuru hadzal fi'li. Nampak ya terlakukannya perbuatan tersebut, baik itu kekufuran, syirik ataupun kebidahan. Nyata-nyata dilakukan oleh orang itu. Yang keduanya, ini yang keduanya nih. Ya. Ba'dal iqamatil hujjati alaih. Setelah iqamatul hujjah. Kita sudah menasihati ini kufur, ini syirik, ini bid'ah, ini dalilnya. Dan dia tidak bisa membantah. Secara ilmiah. Dia hanya menyatakan, saya mah dari dulu begitu, terserah kamu. Dia tidak bisa membantah. Hatinya nerima, ya benar sih. Tapi gimana, ada sayang atau merubah kebiasaan yang tahunannya. Dia sudah diberi hujjah. Dah faham. Ketiga, memberi hujjah ini ada 3 kriteria. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai kepada dia. Kita langsung ngomong. Tidak dikatakan, nih buku baca. Setelah sebulan tetap gak berubah. Belum tentu dia sudah baca buku itu kan. Nih kaset, denger. Setelah sebulan gak berubah. Belum tentu dia dengar kaset itu. Males gitu ya. Pertama, bulughul hujjah. Yang kedua, fahmul hujjah. Dia faham hujjah yang kita sampaikan. Sebab pada kali kita sampaikan, tapi penjelasan kita tuh muter. Bikin liar yang dengar. Dia gak paham. Tahu gak? Ngerti gak? Enggak ngerti. Pendapat penjelasan antum liar. Tidak. Kata orang Sunda, tidak malapah gedang. Akhirnya gak paham. Ini harus paham. Ketiga, izalatus syubah. Syubhat yang ada pada dirinya hilang. Ini disebut iqamatul hujjah. Ya. Kalau kriteria itu sudah ada, baru divonis. Dia kafir, dia musyrik, atau dia ahlul bid'ah. Tapi kalau umpamanya dia melakukan sebuah pekerjaan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, tidak boleh divonis dengan vonis yang tadi. Walaupun dia berbuat syirik. Dia umpamanya sujud kepada patung. Dia merasa itu ibadah. Ya boleh, itu musyrik. Enggak. Perbuatan syirik itu sudah nyata dia lakukan. Tapi apakah pelakunya otomatis musyrik? Belum tentu. Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ini kan patung yang saya anggap patung para nabi. Saya menyembahnya ke Allah umpamanya. Lalu kita kasih itu enggak boleh. Oh astagfirullahaladzim. Lalu dia taubat. Nah, dia tidak boleh divonis orang musyrik. Karena ketidaktahuan. Ya, para sahabat pernah enggak begitu? Pernah minta dzatul anwat dan itu perbuatan syirik. Oleh Nabi diberitahu itu enggak boleh, itu syirik. Lalu mereka berhenti. Tapi Nabi tidak memvonis kalian sudah musyrik, hayo syahadat lagi. Enggak begitu. Hanya diberitahu bahwa itu syirik, lalu mereka tobat dari hal itu.